warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Usep Saifuddin selaku pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 dan teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang kajian komprehensif implementasi PSAK 115 terkait dengan PT Bank Tabungan Negara atau PT BTN Persero Tbk. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari anggota kelompok 8 terdiri dari 6 anggota. Yang pertama ada M. Wahyu Al-Ghifari dengan NPM akhir 073. Kemudian ada M. Itian Ribahan dengan NPM akhir 085. Kemudian Ibra Depanda dengan NPM akhir 114. Dan kemudian saya Efran Sandi Pradana dengan NPM akhir 117. Kemudian Kakak Bagus Juanda dengan NPM akhir 1134. Dan yang terakhir ada Raditya Mahardika Saragi dengan NPM akhir 144. Mungkin langsung saja kami akan menjelaskan materinya. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Saudara Bihan. Kepada Bihan dipersilakan. Pertama, itu kajian komprehensif implementasi PSAK 115, PT Bank Tabungan Negara atau yang biasa kita kenal PT BTN, Persero Tbk. Next, tujuan dan ruang lingkup Project Based Learning kami yaitu analisis konsep PSAK 115, menganalisis prinsip PSAK 115 dalam konteks industri perbankan. Lalu penerapan model 5 langkah, menerapkan model 5 langkah PSAK 115 pada pendapatan signifikan BTN dengan data real. Selanjutnya, identifikasi jenis pendapatan BTN, menguraikan pendapatan BTN 2023 sampai 2024 berdasarkan laporan keuangan. Lalu, evaluasi kepatuhan praktik, mengevaluasi kesesuaian praktik pengakuan pendapatan BTN dengan kerangka PSAK 115. PSAK 115 berlaku untuk seluruh kontrak dengan pelanggan, kecuali kontrak sewa, asuransi, dan instrumen keuangan yang diatur standar lain. Pelanggan adalah pihak yang memperoleh barang atau jasa dari aktivitas normal entitas dengan imbalan tertentu. Next. Lalu, model 5 langkah pengakuan pendapatan PSAK 115. Model sistematis untuk mengakui pendapatan saat entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan. Langkah pertama, identifikasi kontrak, persetujuan, identifikasi hak, jangka waktu pembayaran, substansi komersial, dan kolektibilitas. Langkah kedua, identifikasi kewajiban pelaksanaan, memisahkan janji barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan. Langkah ketiga, tentukan harga transaksi, estimasi imbalan variabel, komponen pendanaan signifikan, dan imbalan non-kas. Selanjutnya langkah keempat, alokasi harga transaksi berdasarkan harga jual berdiri sendiri relatif atau relative stand-alone selling price. Lalu yang terakhir langkah kelima, akui pendapatan saat atau selama pengendalian dialihkan kepada pelanggan. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bian atas paparan materinya. Kemudian, paparan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Radit. Kepada Radit, dipersilakan. Baik, selanjutnya mengenai profil PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau BTN. BTN adalah pemimpin pasar dalam pembiayaan perumahan di Indonesia. Didirikan sejak 1897 sebagai Prosper Bank dan dinasionalisasi tahun 1950. Perusahaan ini merupakan perusahaan publik sejak tahun 2009 dengan kode saham BBTN. Perusahaan ini memiliki visi menjadi the best mortgage bank di Asia Tenggara pada tahun 2025. Next. Selanjutnya ada model bisnis dan struktur pendapatan BTN. Untuk model bisnis terintegrasinya,
Pertama, dia fokus utamanya itu pada ekosistem perumahan. Lalu sumber pendapatan utamanya terdapat pada pendapatan bunga dari KPR dan kredit konstruksi. Selanjutnya untuk diversifikasi pendapatan non bunga, pertama ada provisi dan komisi, yaitu biaya pencairan kredit. Lalu ada jasa administrasi, seperti biaya bulanan dari rekening dan pinjaman. Lalu ada layanan digital, seperti fee dari transaksi mobile atau internet banking. Dan terakhir ada wealth management and bank assurance, yaitu komisi dari produk investasi dan asuransi. Next. Selanjutnya, mengenai kinerja keuangan 2023 hingga 2024. Analisis mendalam laporan posisi keuangan. Jadi pada PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk menunjukkan resiliensi dan pertumbuhan yang terukur pada laporan posisi keuangan 2023-2024. Untuk rincian pendorong utama perubahan pada aset, liabilitas, dan ekuitasnya, itu pertama, aset, pertumbuhan portofolio kredit. Total aset BTN mengalami peningkatan signifikan, terutama didorong oleh ekspansi portofolio KPR dan kredit konstruksi. Ini mencerminkan strategi agresif bank dalam menyalurkan pembiayaan perumahan. Diversifikasi investasi pada aset non-produktif juga menunjukkan pengelolaan risiko yang proaktif. Lalu yang kedua ada liabilitas, stabilitas pendanaan inti. Liabilitas menunjukkan stabilitas, dengan dana pihak ketiga atau DPK tetap menjadi pilar utama pendanaan. Penurunan marginal pada biaya dana tertentu berhasil dikompensasi oleh penerbitan obligasi dan surat utang, memperkuat struktur pendanaan jangka panjang untuk mendukung ekspansi kredit. Lalu yang ketiga ada ekuitas, permodalan yang kuat. Ekuitas bank mengalami penguatan, terutama mengalami laba ditahan dan setoran modal, terutama melalui laba ditahan dan setoran modal. Rasio kecukupan modal yang tetap solid menegaskan kemampuan BTN untuk menyerap potensi kerugian dan memberikan dukungan finansial yang kuat untuk pertumbuhan bisnis di masa mendatang, serta memenuhi persyaratan regulasi. Secara keseluruhan, laporan posisi keuangan BTN mencerminkan manajemen yang berhati-hati, namun tetap berorientasi pada pertumbuhan dengan fokus pada penguatan basis permodalan dan optimalisasi struktur pendanaan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Radit atas paparan materinya. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh kakak. Kepada kakak dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang kinerja keuangan Bank BTN di tahun 2023 dan 2024 berdasarkan analisis laporan laba rugi. Fokus utamanya ada di pendapatan dan beban bunga, lalu dampaknya ke laba bersih. Pertama, bisa dilihat di sebelah kiri, pendapatan bunga di tahun 2024 naik sedikit sekitar 4,5% dibandingkan tahun 2023. Artinya, bank masih bisa tumbuh, tapi kenaikannya sudah mulai melambat karena tantangan untuk menaikkan bunga KPR dan produk kredit lainnya. Di sisi lain, beban bunga justru naik cukup tajam, lebih dari 20%. Kenaikan ini terjadi karena biaya dana ikut naik, misalnya deposito yang harus menyesuaikan kenaikan BI rate. Jadi, walaupun pendapatan bunga naik, beban bunganya naik jauh lebih besar. Nah, akibat kondisi tadi, net interest income atau NII turun sekitar 14%. Ini menunjukkan profitabilitas inti dari bisnis bunga bank menurun cukup drastis karena selisih antara pendapatan dan beban bunga makin tertekan. Untuk pendapatan non bunga seperti komisi dan provisi, kontribusinya ada tapi tidak cukup kuat untuk menutup tekanan dari penurunan NII. Sisi positifnya, CKPN atau cadangan kerugian penurunan nilai turun hampir 50%. Secara sederhana, bank mengurangi beban pencadangan sehingga ada efek penyelamatan terhadap laba. Walaupun ini juga berarti bantalan risiko jadi lebih tipis. Nah, kalau kita lihat ke bagian paling kanan, laba bersih tahun berjalan justru turun sekitar 14%. Jadi kesimpulannya, walaupun ada usaha efisiensi lewat pemangkasan CKPN, tekanan dari margin bunga yang menyempit dan kenaikan beban bunga serta beban operasional lainnya tetap membuat laba bersih menurun. Nah, dari grafis ini bisa disimpulkan bahwa tahun 2024, bank masih bisa bertumbuh, tapi kualitas pertumbuhannya menurun karena biaya dana yang mahal dan tekanan margin. Kedepannya, tantangannya adalah bagaimana bank bisa mengelola biaya bunga dan beban operasional sambil tetap menjaga kualitas aset supaya tidak terlalu bergantung pada pengurangan CKPN untuk menjaga laba. Next.
Nah, selanjutnya tentang divergensi risiko dan outlook BTN di tahun 2025. Di sini terlihat bagaimana profil risiko BTN di tahun 2024 yang memberikan sinyal apa yang perlu diwaspadai dan jadi fokus perbaikan ke depannya. Pertama, di kiri atas ada NPL gross di tahun 2024 di level 3,16%. Angka ini naik dari 3,01% di tahun 2023, yang berarti kualitas kredit sedikit memburuk, terutama di segmen KPR non-subsidi atau kredit komersial yang tekanannya lebih tinggi. Selanjutnya, di sisi kanan atas ada NPL net 2024 sebesar 1,89%. Ini naik cukup signifikan dari 1,32% di tahun 2023 dan menunjukkan pencadangan yang relatif lebih rendah sehingga bank jadi lebih terekspos terhadap potensi kerugian kalau ada kredit macet. Nah, berikutnya di kiri bawah ada ROA di tahun 2024 turun ke 0,53% dari sebelumnya 1,07%. Artinya, kemampuan aset bank untuk menghasilkan laba melemah mengindikasikan efisiensi pemanfaatan aset belum optimal. Selanjutnya, di kanan bawah terlihat NIM tahun 2024 ada di 2,86%, turun dari 3,75% di tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan margin keuntungan bank makin tergerus oleh mahalnya biaya dana. Sementara model KPR dengan tenor panjang sangat sensitif di era suku bunga tinggi. Nah, implikasi dan outlook di tahun 2005 dari angka ini, kondisi di tahun 2024 menegaskan bahwa BTN perlu semakin mendorong diversifikasi pendapatan, tidak bisa hanya mengandalkan pendapatan bunga. Regulasi seperti PSAK 115 juga penting untuk memastikan potensi fee-based income bisa diakui dengan akurat dan akhirnya membantu menjaga stabilitas laba ke depannya. Next. Nah, pada slide ini ada bahasan tentang implementasi PSAK 115 di BTN yang bersifat kritis dan komprehensif. Fokus utamanya adalah bagaimana BTN menerapkan PSAK 115 dalam sistem tahapan pengelolaan kredit dan pengakuan pendapatan agar laporan keuangan tersaji secara andal dan sesuai standar. Langkah pertama mengenai validitas kontrak. PSAK 115 menekankan pentingnya memastikan adanya kemungkinan besar tertagih sebelum pendapatan diakui. Hal ini membuat analisis kredit di PTN tidak hanya berorientasi pada bisnis, tetapi juga pada manajemen risiko dan kepatuhan, sehingga pendapatan yang dicatat benar-benar sah dan tidak menimbulkan risiko koreksi di kemudian hari. Selanjutnya, di langkah kedua adalah unbundling produk. Untuk produk bundling, misalnya KPR yang digabung dengan asuransi jiwa, BTN diposisikan sebagai agen yang hanya berhak atas komisi. Dengan demikian, pengakuan pendapatan menjadi konsisten dengan prinsip pengendalian dalam PSK 115 dan mencegah pengakuan pendapatan tidak seharusnya. Selanjutnya, pada langkah ketiga dan keempat, perhatian diberikan pada perlakuan provisi kredit. Provisi tidak diakui sekaligus di awal, tetapi diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif sebagai yield adjustment. Pendekatan ini menghasilkan pengakuan pendapatan yang lebih akurat dan menghindari pembentukan laba semu yang tidak mencerminkan kinerja real. Yang terakhir, langkah kelima menekankan ketepatan waktu pengakuan pendapatan. Pendapatan bunga diakui secara bertahap sepanjang waktu sesuai periode manfaatnya, sedangkan pendapatan berbasis fee seperti biaya transfer diakui pada saat jasa diberikan. Pola ini mencerminkan prinsip matching dan memberikan gambaran yang lebih mengenai pola perolehan penghasilan bank. Nah, secara keseluruhan, integrasi PSAK 115 ke dalam sistem core banking BTN menunjukkan bahwa proses pengolahan dan pelaporan transaksi, termasuk transaksi mikro dalam jumlah besar, dikelola secara terstruktur dan sesuai standar akuntansi yang berlaku. Hal ini mendukung terciptanya laporan keuangan yang lebih transparan, dapat diandalkan dan kredibel bagi para pemangku kepentingan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kakak atas paparan materinya. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Depan. Kepada Depan dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan observasi proses operasional di BTN KCU Bandar Lampung. Yang pertama yaitu identifikasi kontrak. Adapun langkah pertama yaitu dimulai dari interaksi front office, aplikasi kredit, hingga penandatanganan akta kredit notaril yang mengikat secara hukum. Yang kedua yaitu penentuan harga dan kewajiban. Adapun langkah kedua, ketiga, dan keempat yaitu analisis kredit mendalam, keputusan komite kredit, dan surat penawaran kredit atau SPK merinci biaya provisi, administrasi, hingga penawaran asuransi. Yang ketiga yaitu pencatatan dan pelaporan. Adapun langkah kelima yaitu unit operasional mencatat piutang setelah pencairan dana, provisi diakui at a point in time, sedangkan pendapatan bunga dan fee administrasi diakui over time melalui sistem perbankan inti.
data terkonsolidasi ke kantor pusat untuk laporan keuangan. Penerapan PSAK 115 terintegrasi di seluruh proses bisnis BTN, memastikan transparansi dan kepatuhan standar akuntansi keuangan. Next. Adapun kesimpulannya itu yang pertama, strategi diversifikasi pendapatan. PSAK 115 krusial bagi BTN untuk mengakui pendapatan berbasis biaya fee-based income secara akurat, mendukung diversifikasi pendapatan di tengah tantangan margin bunga. Yang kedua yaitu integrasi proses komprehensif. Model 5 langkah PSAK 115 terintegrasi penuh dalam operasional BTN, dari identifikasi kontrak hingga pencatatan di sistem core banking. Yang ketiga yaitu transparansi dan kepatuhan. Penerapan PSAK 115 memastikan transparansi laporan keuangan, akurasi pengakuan pendapatan, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Akuntansi pendapatan yang solid adalah fondasi bagi pertumbuhan yang berkelanjutan dan kepercayaan investor. Next. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Depan atas paparan materinya. Mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami juga mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian dalam materinya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah,